Halo para sahabat satu hobi dimanapun Anda berada yang tengah menyimak video ini. Salam sejahtera semua. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang satu apapun. Oke, kali ini kami ingin memberikan beberapa jawaban atas beberapa komentar dan pertanyaan para pemirsa sekalian pada video kami yang berjudul Pemula Wajib Tahu Apa Itu Yang Disebut Bonsai. Oke, namun sebelumnya kita lanjutkan, ada baiknya jika kami ingatkan bahwa sahabat pemirsa yang baru saja bergabung di sini dan ingin berpartisipasi atas kreasi kami, silahkan Anda bisa subscribe, like jika Anda suka, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Kita lanjut. Pertama adalah sebuah komentar dari sahabat kita yang bernama Har ya. Tak tahu apakah ini akun bayangan atau akun beneran, namun hal itu tidak penting ya. Kita baca saja komentarnya. Komentar Har begini: jika menyerupai alam dan minimnya terlihat campur tangan manusia, lalu bagaimana dengan besaran cabang yang dianggap keliru? Jika ada yang kecil di bawah dan yang besar dalam tanda kurung, karena tentu di alam pun ada yang begitu. Tunas baru menyusul atau bagian cabang di atas yang besar. Selain itu, dengan cabang atau ranting yang menyilang dalam kurung lagi, di alam pun ada yang seperti itu. Bisa jadi karena mencari sinar matahari sehingga menyilang, padahal yang menghalanginya itu percabangan atau ranting dari pohon itu sendiri yang lebih dahulu tumbuh. Terus percabangan yang sejajar, media tanam yang selalu identik dengan pasir malang, di alamnya malah sangat jarang ada. Seni identik dengan kebebasan berkarya, pertandingan identik dengan ketentuan. Oke, ini intinya bertanya ya, bagaimana dengan cabang yang dianggap keliru, cabang yang sejajar, menyilang, lalu media tanam yang tidak sepadan di alamnya, padahal itu harus meniru pohon di alam dengan meminimalisasi peran manusia pada karya bonsai. Begitu kira-kira ya pertanyaannya ya. Memang pergerakan seni bonsai saat ini ada dua arah berbeda dan semua menggunakan konsep logika yang sangat logik, masuk akal, dan tentu dapat diterima. Aliran pertama yakni membuat replika pohon di alam dengan media pohon berbeda. Pergerakan ini dianut pakar sekelas Robert Stephen dan kawan-kawan. Bahkan orang seperti Masahiko Kimura pun dalam presentasi kuliahnya sering mengemukakan argumen tersebut. Namun para pebonsai dari Eropa seperti Walter Pal ataupun Martin Albeck dan kawan-kawan justru berpendapat bonsai bertujuan mengidentifikasi pohon supaya dapat menerapkan seni manipulasi psikologi dalam mempresentasikan alam. Artinya kedua pendapat tersebut tidak ada salahnya, namun banyak hal yang tidak spesifik terjelaskan. Argumen pertama jelas gagal jika pohon harus mempresentasikan bentuk pohon besar ke dalam perspektif pohon mini menggunakan pohon lain. Karena banyak pohon di alam yang tak terwakili, contohnya pohon cemara, itu tidak bisa ditiru dengan pohon lain. Juga pohon maple yang daunnya menjari, lalu pohon beringin yang akar-akarnya berjuntaian dan itu hanya dimiliki oleh beringin saja. Terus bunga azalea dan kembang sepatu yang tak bisa dipresentasikan bunganya menjadi kecil. Lalu pendapat kedua yang juga gagal mendapatkan manipulator oleh ornamen yang melekat seperti kawat dan lainnya. Ada pula pohon yang daunnya deras seperti pohon asoka dan waru yang kesusahan memanipulasi ujung ranting yang terus saja tumbuh besar tanpa harus melakukan pemruningan habis. Bahkan jika dipruning pun percabangannya yang terpotong masih nampak besar, tidak bisa halus seperti suasana di alamnya ya. Jadi konsep manipulasi pun sepertinya gagal. Namun pada dasarnya konsep kedua ini dapat menjawab pertanyaan saudara Har ya, bahwa kenapa kita harus memotong percabangan yang menyilang sejajar, kenapa tidak membiarkan atau memperindahnya saja. Itu karena dalam seni manipulasi membutuhkan ruangan yang lebih guna pandangan mata pemirsa sampai kepada objek, dan itu menjadi
beda antara pohon sebenarnya yang tidak dipersepsikan untuk apapun atau meniru apapun, sedang bonsai dipersepsikan untuk memanipulasi pemirsa lewat pohon yang lebih kecil dan supaya membawa pemirsa kepada suasana saat ada pohon besar di alam, entah itu pandangan dari bawah atau dari samping. Karena jika patokan kita replika atau miniatur, maka itu tidak ketemu karena pohon di alam ada dengan keadaan pohon yang dimaksud oleh hari ini, dan kemudian gagal untuk direplikan atau dilarang meniru karena satu alasan estetis tertentu. Semoga dapat diterima ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan atau komentar yang kedua. Ini komentar dari saudara kita Hasan Media Dada Payam ya. Begini komentarnya. Semua pendapat tentang bonsai boleh berbeda karena dalam seni bonsai akan selalu berkembang sesuai dengan zaman, dan mungkin masa depan akan ada aliran bonsai baru yang belum dikenal orang zaman sekarang. Akan tetapi jika terjadi perbedaan, akan lebih bijak jika kita kembali kepada asal kata bonsai dan memahami sejarah bonsai dan apa tujuan pertama bonsai dikenal. Maka kita dapat mengidentifikasikan bonsai seperti bonsai Putri Malu. Banyak yang bilang itu bukan bonsai, tapi di Eropa sudah dikenal 5 tahun lebih, bahkan tren di Vietnam dan di Indonesia baru saja viral sampai akhirnya ikut kontes. Fakta juri kontes pun mengakui itu bonsai. Kesimpulan, penyebab banyaknya perbedaan arti bonsai dan konsep organisasi pasti saling merasa benar. Semua itu dikarenakan tidak ada yang mau kembali ke asal kata bonsai dan sejarah bonsai, di mana dan apa tujuan pertama kali pohon itu ada di pot. Oke, salam satu hobi. Begitu pertanyaannya ya. Oke, sahabat kita satu ini menawarkan satu solusi ya, yang barangkali bisa menjadi agenda rujukan. Sekarang kita akan menguji solusi tersebut. Apakah tepat jika kita kembali kepada asal kata bonsai, bahwa bon itu pot dan sai itu tanaman? Benarkah cuma itu? Apakah tidak terlalu sederhana? Sebab cuma itu arti kata dari bonsai, yang sesungguhnya hal itu digunakan hanya sebagai identifikasi atau memberi identitas saja kepada sebuah praktik seni penanaman tanaman di dalam pot. Saya mungkin dapat membenarkan jika bukan kepada asal kata, namun kepada asal maksud, seperti yang lanjutan pertanyaannya tadi ya, atau asal muasal dari tujuan membuat bonsai. Jadi bukan asal kata bonsai dan sejarah bonsai, tapi asal muasal dari maksud dan tujuan membuat bonsai. Maka jika demikian, tidak perlu menggunakan atau tidak menanyakan sejarah bonsai atau sejarah praktik menanam tanaman di dalam pot, karena sejarah awal praktik menanam di dalam pot tersebut berasal dari India dengan maksud menanam tanaman obat yang bernama pohon tulsi atau pohon selasih ya. Namun cukup dengan pernyataan kembali kepada esensi awal, yakni asal maksud dan tujuan seni bonsai. Karena jelas sebuah tanaman yang ditanam di dalam pot atau bonsai sama sekali tidak berarti jika tidak menghadirkan daya pikat, dan daya pikat itu adalah keindahan. Oke, kiranya begitu ya. Kita akan ke komentar selanjutnya, dan mohon maaf jika kami tidak bisa membahas semua satu persatu pertanyaan atau komentar ya. Tentu saja itu terkendala oleh banyak hal ya, jadi saya pilih saja yang agak panjang. Sekarang adalah komentar dari Isobari. Begini komentarnya: sampai saat ini masih bingung dengan definisi bonsai. Di penjual tanaman hias banyak tanaman yang disimpan di dalam pot, ukurannya lebih kecil dibanding di alam liar. Apa bisa disebut bonsai? Di sebuah taman ada replika tebing air terjun dan dindingnya tertanam pohon meliuk-liuk dililit kawat, bentuk seperti miniatur tanaman tua di alam. Apa itu termasuk bonsai? Di sebuah taman kecil ukuran 2 mm ada sekumpulan pohon cemara yang tertata rapi, bentuknya menyerupai hutan cemara tinggi 1 meter. Apakah itu termasuk bonsai panorama?
Ada pohon beringin tumbuh di gelombang atau pot yang tidak bisa digeser pinggir jalan raya. Pohonnya rimbun, berkarakter tua, berakar sulur, banyak dahan dan ranting, rapat, terbentuk sendirinya tanpa pengawatan, hanya pemangkasan. Apa itu bonsai? Ada pohon beringin di pot ceper diameter 80 cm diletakkan di taman. Akarnya sudah menjalar keluar pot, malah lebih banyak yang tumbuh di luar pot, apalagi akar kantungnya. Apa itu masih bisa disebut bonsai? Oke, begini ya, seperti yang kami singgung tadi, bahwa kata bonsai adalah hanya identitas dari sebuah praktik seni menanam tanaman di dalam pot. Hanya identitas, tapi intinya adalah membangun kreativitas sebuah pohon. Jadi pendefinisian apakah itu bonsai atau bukan itu tidak lagi menjadi penting. Yang lebih utama adalah mentransfer keindahan pada sebuah pohon. Itu yang paling utama. Dan pertanyaan bagaimana supaya tanaman tersebut menjadi indah di atas pot, itulah yang disebut seni bonsai. Begitu. Kira-kira begitu. Semoga bahasan ya. Saya menyebutnya bahasan bukan jawaban. Tentu saja bisa saja salah karena tidak ada hal yang mutlak dari kaidah seni. Maka saya mohon maaf jika salah dalam kami berpersepsi. Dan akhirnya cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat pemirsa sekalian. Terima kasih kepada sahabat yang telah mengapresiasi video ini. Tetap semangat dalam berkarya. Salam satu hobi dan salam sejahtera semuanya. Dan akhirul kata, wassalam.